Halo Sobat Ekspor Kalimantan Timur. Hari ini kita kembali lagi di podcast Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Kalimantan Timur. Kali ini saya bersama Pak Zulfa ya, selaku pengurus di GPI Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan bincang-bincang santai mengenai profil beliau, apa yang sudah beliau lakukan dulu dan juga apa yang akan beliau lakukan ke depan. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Zulfa, pribadinya siapa, bagaimana kesehariannya, dulu itu ngapain aja sampai hari ini bisa menjadi pengurus di GPI Provinsi Kaltim, Pak. Siap. Saya lupa namanya siapa? Saya Holid, Pak. Holid ya, Mas Holid. Ya, salam kenal. Jadi nama saya Zulfa Bibinur ya. Saya sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan tambang ya. Perusahaan tambang, oke. Di Kalimantan Timur sebagai kepala teknik tambang. Kepala teknik tambang ya. Penanggung jawab paling tertinggi lah. Sesuai strukturalnya dengan tertinggi ya kalau di perusahaan tambang. Iya. Kalau apa-apa pasti cari saya gitu kan. Oke, berarti di bawahnya direksi-direksi nih Pak ya. Iya. Direktur. Kaki kiri di perusahaan, kaki kanan di pemerintahan gitu. Asik. Iya. Jadi bergabung pertama kali GPI ini diajak Pak Hamzah ya, sekarang masih ketua. Dulu juga beliau ketua ya. Tahun 2019 sampai 2024 membidangi wakil ketua investasi dan pertambangan. Investasi dan pertambangan. Kemudian lanjut di 2003 sampai 2008 bersama beliau juga. Saya juga sama masih di wakil ketua investasi dan pertambangan. Namun ada tambahan tugas sebagai ketua tim tarif ya. Pembahasan tarif di STS Muara Bro maupun Muara Jawa. Berarti sebagai ketua tim yang hari ini merumuskan tarif-tarif yang ada di sip to sip. Betul, tapi tidak sendiri gitu ya. Jadi banyak organisasi lain, pihak lain yang ikut berkolaborasi untuk merumuskan bagaimana tarif itu berkeadilan ya, gitu, bagi semua pihak tentunya kan gitu. Oke, berarti adil di sini, adil buat perusahaan, adil juga untuk buruh Pak ya? Ya. Ini kan situ ada TKBM ya, ada TKBM, ada PBM, ya kan kita melihat sisi tarif itu yang pengaruh adalah sebenarnya kan UMP ya, yang tiap tahunnya berubah, kemudian tarif dasarnya terkait dengan ya biasalah basic consumable, makan, ya transportasi dan sebagainya, dan itu yang menjadi penyesuaian terhadap dan juga produktivitas yang terjadi di STS itu juga mempengaruhi salah satu tarif ya, perumusan. Berarti sangat banyak sekali sektor-sektor dan hal-hal yang dipertimbangkan Pak ya, supaya adil bagi semuanya ini. Betul. Oke, luar biasa Pak. Selanjutnya nih, apa yang membuat Bapak tertarik pada dunia ekspor? Sebenarnya kalau saya pribadi berkecimpung di pertambangan, hampir bisa dikatakan 75% ya, 75% itu batu bara itu diekspor. Karena 25% itu ada kewajiban DMO, Domestic Market Obligation, yang dimana perusahaan-perusahaan tambang itu wajib menyuplai ke lokal ya, ke nasional, dan itu ada aturannya memang. Gitu. Berarti biar mudahnya kebutuhan dalam negerinya tadi 25% itu sudah terpenuhi kira-kira begitu Pak ya? Tergantung juga. Kebutuhan dalam negeri ini terkait dengan komoditas batubara kan terbagi menjadi dua ya. Ada sektor PLN dan non PLN. Nah, sekarang ada lagi tambahan kan smelter ya. Smelter nikel itu juga membutuhkan bahan baku untuk energinya, ya kan, untuk batubaranya gitu. Itu salah satu juga masuk dalam DMO. Iya. Tapi kalau sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang kena kompensasi atau penalti yang di mana dia tidak memenuhi kewajiban DMO-nya gitu. Berarti yang tidak memenuhi kewajiban DMO akan ada penaltinya, ada kompensasinya juga. Jadi tidak serta-merta saya nggak mau jual nih ya, lebih baik ekspor, enggak juga. Tapi itu ada aturan yang membahas ya, mengatur kewajiban DMO bagi perusahaan tambang ya. Itu ada operasi produksi ya. Yang kewajiban setiap RKB-nya ada alokasi DMO yang dia harus menyuplai ke dalam negeri. Komitmennya seperti itu. Meskipun secara harga beda Pak ya, antara yang disuplai di lokal dan diekspor Pak ya? Beda. Dan itu kan ada harga patokan batubara yang diatur oleh SDM ya, setiap bulannya. Kementerian SDM. Luar biasa, banyak ya pengalaman dan juga buat yang nonton ini pasti akhirnya mengerti dan mengetahui bahwa ternyata
ekspor salah satu penyuplai ekspor Khususnya terbesar Kaltim ya, itu ya, khususnya terbesar Kaltim batu bara batubara masih, ya. sampai saat ini Pak ya. Masih sampai saat ini. Dan kira-kira sampai 10 tahun ke depan. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita. Saya juga putra daerah Kalimantan Timur. Ya. Sebenarnya pertambangan batu bara Kaltim ini sudah mulai transisi ya, transisi. Ya. Oh transisi. Transisi. Kemungkinan nanti prosesnya bukan penambangan terbuka lagi dan secara stripping ratio atau SR itu udah mulai tinggi, di mana harga jual itu mempengaruhi metode penambangan terkait dengan jumlah SR-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan banyaknya IUP di Kaltim ini juga semakin kompetitif ya. Terkait dengan produksi dan permintaan komoditas batubara. Kalau saya lihat sih sesuai dengan tata rencana Provinsi Kaltim yang diinfokan 2045 mungkin ya, itu sudah mulai ke transisi energi menjadi green energy atau zero emisi ya. Oke. Dan artinya tambang batubara ini juga mulai transisi terkait dengan tadinya tambang terbuka, menjadi sudah proses reklamasi dan pasca tambang. Banyak yang akan tidak survive ya ketika harga itu anjlok. Saat ini sudah terkoreksi hampir 50% dari harga tahun 2021 2022. Ini 50% sudah anjlok. Baik. Ya kan? Turun ya. Turun. Ya. Artinya kan banyak perusahaan nanti mungkin akan tutup. Oh, berarti Bapak memprediksi ke depan? Iya. Dengan pembacaan situasi ke depan dengan kondisi harga fluktuatif sekarang, bahkan yang pernah terjadi kan tahun-tahun sebelumnya 2009 kemudian berapa itu banyak perusahaan yang garnya atau kualitasnya rendah itu baikkan stop dulu. Tapi stop dulu itu kan tidak menghentikan kewajiban dia dalam pengelolaan lingkungan, reklamasi dan sebagainya kan gitu. Ya. Nah ini apakah mereka mampu bertahan dalam kondisi harga yang seperti itu? Produksi stop tapi pembiayaan tetap kan keluar. ada kewajiban dia yang harus keluar, pengelolaan lingkungan ya, kemudian yang membayar karyawannya atau dirumahkan tetap dibayar juga. Betul. Ya, artinya kan ini akan ada transisi yang tadinya mungkin tambang-tambang itu tidak survive, harus melakukan reklamasi secepatnya. Kan gitu. Berarti ke depan harus berinovasi Pak ya. Harus membaca peluang baru dan tantangan baru. Betul. Jadi jangan lagi ketika ada yang lain mau bergerak di bidang eksportir, khususnya pertambangan, menggunakan pertambangan terbuka. Ya, inovasi dari bawah inovasi baru teknologi kita pernah FKTT Kaltim, saya di salah satu pengurus di Forum Kepandaian Tambang Kalimantan Timur sebagai sekretaris dan di Perhapi sebagai sekretaris juga. Kita pernah melakukan kajian ya. Kemudian seminar juga terkait dengan hilirisasi batubara. Seperti apa itu Pak? Hilirisasi batubara yang sudah kita jalankan di Kaltim ini kan adanya smelter nih. Smelter itu terkait dengan mineral batubara saat ini pernah di Kaltim Utara ya. Kalimantan Utara melakukan UCG, cuma mungkin tidak berkembang ya. UCG itu underground chemical gasification, yang dimana batu bara itu dipenetrasi, diambil gasnya, kemudian dikelola menjadi gas ya kan, kemudian dibakar menjadi PLTG mungkin, atau mungkin bisa jadi pupuk ya. Itu butuh biaya investasi yang cukup besar, terutama eksplorasi dan struktur geologi yang harus mendukung terkait dengan hilirisasi tersebut. Berarti yang dijual itu bukan lagi batu bara hitam, tapi secara gasnya mentah, diolah dulu Pak ya. Gasnya. Artinya harus dibangun dulu smelternya, pengelolaannya. Nah, menurut Bapak nih, ke depan ada nggak industri seperti itu yang bisa survive di Kaltim? Tinggal gini, yang sementara ini sebenarnya pemerintah tuh harus memberikan dukungan ya. Pemerintah ya. Karena hilirisasi itu bukan suatu yang murah. Membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga butuh ada simultan ya, mungkin relaksasi pajak dan mungkin sehingga para investor tuh berminat untuk melakukan kajian-kajian atau melakukan investasi di Kaltim, ya kan. Jadi harapannya tidak berhenti di tambang terbuka aja atau tambang dalam yang kemarin sudah pernah ada, tapi juga melakukan hilirisasi batu bara, mungkin pencairan batu bara, ya kan, sebagai bentuk energi lain, dan mungkin gasifikasi batu bara yang bisa mensupport produk gas dan pupuk ya, atau menjadi suplai PLTG untuk listrikan. Banyak alternatif sebenarnya yang harus disiapkan saat ini. Tapi kalau kita lambat melakukan kajian atau melakukan penelitian terhadap hilirisasi, kita akan stagnan dalam ekonomi Kaltim khususnya. Dan ini kan euforianya kan saat ini tulang punggung
pendapatan daerah Kalimantan Timur salah satu komoditas ada batu bara ya. Batu bara. Selain migas ya. Nah ini yang harus dijaga sebenarnya, keberlanjutan pendapatan ini apakah masih survive sektor batu bara ini ke depannya. Gitu. Berarti saat ini Bapak melihat bahwa apakah sudah ada atau tidak ada kelompok, perusahaan, atau mungkin minat dari pemerintah menuju ke arah itu sudah ada atau tidak Bapak melihat saat ini? Kalau saya lihat sih beberapa teman-teman saya yang di perusahaan tambang ada beberapa sudah melakukan, cuma mungkin stagnan ya. Stagnan itu. Ada mungkin butuh dukungan regulasi yang jelas, clear, bagaimana mengatur hilirisasi batu bara tersebut. Yang kedua juga iklim investasi Kaltim harus juga di push ya oleh pemerintah daerah agar investor itu berminat untuk melakukan investasi. Gitu baik. kan. Artinya kan kalau kita berbicara investasi, kita juga berbicara sumber daya manusia nih Pak ya kan? Menurut Bapak khususnya nih dalam kacamata sebagai pengurus GPI Kaltim, apakah ada visi misi daripada GPI ini untuk menyiapkan sumber daya manusianya menuju ke arah yang seperti Bapak sampaikan tadi, hilirisasi dan lain-lain? Ada dua sisinya, GPI sudah menyiapkan ya. Pertama, GPI melalui saya ya, kita sudah melakukan kolaborasi dengan Universitas Muhammad Warman terkait dengan penyusunan kurikulum. Saya termasuk orang yang terlibat dengan alumni juga. Saya masih di situ menyampaikan dalam program studi teknik pertambangan harus adanya persiapan dalam mata kuliah yang mendukung hilirisasi, misalnya metalurgi dan sebagainya. Baik. Sehingga itu dipersiapkan sumber daya manusianya. Itu yang pertama. Yang kedua, GPI sendiri punya LSP, lembaga sertifikasi profesi yang bisa melakukan kompetensi di bidang ekspor. Gitu. Jadi teman-teman yang memiliki minat di bidang ekspor itu ada kompetensinya. Karena ekspor itu kalau bukan ahlinya bahaya juga. Karena ada regulasinya, ada aturannya, harus memahami bagaimana dari hulu sampai hilir terkait dengan kegiatan ekspor. Gitu. Baik. Kalau tadi kita bicara pada sektor industri nih Pak, skala besar ya. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin hari ini bergerak di bidang UMKM, bidang-bidang yang kecil lah? Apakah ada kesempatan untuk melakukan ekspor Pak? Sebenarnya peluang itu besar ya. Besar ya. Cuma masalahnya kan gini, infrastruktur yang belum mendukung. Poin pertama di Kaltim kita belum ada infrastruktur yang mendukung untuk langsung ekspor ke internasional. Ya gitu. Kebanyakan sekarang ini didominasi dengan forwarder. Apa itu Pak? Forwarder itu ada orang yang mengumpulkan komoditas itu, kemudian nanti dia melakukan ekspor. Kita kebanyakan lewat Surabaya, lewat Jakarta, ada beberapa juga yang langsung ke Batam gitu ya. Lalu nanti mereka sudah berkumpul di gudang yang punya kapasitas besar, baru dia lakukan ekspor. Artinya kan informasi bayar itu penting. Benar. Kebutuhan bayar terkait dengan komoditas A, B, C, D itu juga kita harus memahami bagaimana karakteristik permintaan dari buyer di luar negeri. Kemudian kembali lagi infrastrukturnya harus disiapkan, gudang-gudang, kemudian pelabuhan-pelabuhan nasional. Sebenarnya Kaltim udah punya pelabuhan nasional, cuma belum siap untuk arah itu. Berarti sejauh ini iklimnya seperti itu tadi, dikumpulkan dulu ke pihak-pihak besar lah ya, istilahnya perantara gitu yang melakukan ekspor. Yang untung dia. Yang kedua, kita kehilangan data. Kita kehilangan data yang penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sebenarnya Kaltim ini punya sumber daya alam yang tidak kalah dari sumber daya energi yang tidak terbarukan, misalnya migas sama batu bara yang langsung diekspor. Ada sumber daya alam lain yang terbarukan yang bisa langsung diekspor. Contoh lidi nipah itu juga dibutuhkan oleh beberapa perusahaan dibayar di luar negeri untuk diekspor. Kemudian daun keladi pengganti rokok, tembakau itu juga banyak dibutuhkan ya kan, dan jenis-jenis UMKM makanan, kemudian herbal. Kaltim juga punya obat-obatan herbal ya. Contohnya bawang tiwa ya, itu yang ada di Kaltim aja kan, di Kalimantan loh ya. Kemudian akar bajaka, itu kan penting ya. Nah ini punya potensi pasar ekspor yang mungkin harus dikelola. Iya. Gitu. Berarti tadi infrastrukturnya yang harus dibangun, artinya mendukung untuk kegiatan ekspor UMKM. Iya, berkaitan dengan stakeholder pemerintah dan sebagainya berarti Pak ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih harapan Bapak yang ingin disampaikan ke pemerintah? Sebenarnya gini, kita harus adanya
Sebenarnya beberapa organisasi sudah memberikan instrumen pendidikan ya, sekolah-sekolah ekspor. Cuma nggak ada di sini, yang ada di Jakarta, di daerah Jawa lah ya. Mungkin itu harus juga digalakkan supaya entrepreneur muda itu bisa belajar ekspor. Ya. Nggak jadi follower terus ya. Dia menjadi follower tuh ikut-ikutan, kemudian komunitas ekspor yang untung sebenarnya yang jadi provider tadi. Benar. Gitu, karena jadi link terkait dengan bayar itu minim ya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bicara infrastruktur, dukungan itu penting, infrastruktur pendukung ini. Karena kalau dukungan infrastruktur yang sudah baik, udah jalan dengan lancar, saya pikir tidak ada kendala ya ekspor di Kaltim. Ya, tinggal pelabuhan internasional, kemudian gudangnya yang ready, kemudian transportasinya, ya kan gitu. Karena saya pernah nanya ke buyer, kenapa sih tidak mengambil langsung di direct ke Kaltim? Di Kaltim ini ada pelabuhan internasional yang paling murah ya, yang paling secara ekonomi, transportasinya, transshipmentnya yang murah itu di Kalimantan Barat. Pontianak. Justru di Pontianak. Ya itu kan lebih dekat ya, dengan Singapura dan Malaysia dan sebagainya ya, Asia. Kemudian Kaltim wilayah transportasi, shipmentnya putar dulu. Nah kalau jadi nanti area industri yang sudah direncanakan pemerintah di daerah Kutim mungkin ya, atau agak utara sana, itu mungkin menjadi peluang ya. Daerah KIPI itu Pak ya, mungkin maksudnya. Ya. Ini menjadi peluang. Jadi percepatan itu penting untuk meningkatkan intensitas ekspor di Kaltim terus khususnya. Baik. Ya. Berarti memang Bapak menganggap bahwa peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Ya. Karena sesemangat apapun masyarakat untuk melakukan ekspor, selama infrastrukturnya tidak terbangun, mungkin agak sulit Pak ya. Betul. Oke lanjut Pak. Apa nih harapan Bapak untuk masa depan ekspor di Kalimantan Timur? Apakah optimis dengan prospek pertumbuhan di sektor ini? Sebenarnya kita sangat optimis ya. Karena binaan-binaan UMKM dengan program CSA perusahaan juga sudah banyak yang cukup berhasil. Bank Indonesia juga melakukan binaan juga untuk ekspor. Ada beberapa pihak yang membina selain GPI ya. Cuma perlu ada edukasi. Ya mungkin ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus terkait dengan bagaimana sih melakukan ekspor. Karena edukasi ekspor tanpa edukasi itu nggak mungkin ya. Ekspor tanpa edukasi nggak mungkin. Nggak mungkin. Baik. Karena kita kalau belum mengerti ilmunya, kita akan susah. Gitu ya. Karena ya kita kembali lagi dalam agama ya. Kalau bukan ahlinya akan sia-sia kan gitu ya. Betul. Di hadis serahkan pada ahlinya kan gitu kan. Iya benar. Bahaya ya. Karena ekspornya sensitif ya, bahaya sekali. Kalau kita tidak mau administrasi yang tidak mengerti administrasi, itu ada regulasi hukum, kemudian ada pajak, kemudian ada terkait dengan pembayaran internasional LC. Kita kalau tidak paham bisa dibohongin kita. Bisa ditipu. Betul. Makanya harus paham hulu hilirnya itu terkait dengan kegiatan ekspor. Terkait dengan bagaimana mempersiapkan ekspor. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan dokumen ekspor. Bagaimana melakukan kesiapan instrumen ekspor. Itu yang penting. Dipelajari oleh teman-teman bagaimana edukasi ekspor itu menjadi penting oleh entrepreneur maupun UMKM. Oke, baik. Gitu. Menurut Bapak langkah strategis apa yang harus dilakukan agar iklim ekspor ini terus berjalan ke depan atau bahkan semakin bertumbuh pesat? Sebenarnya PR-nya ada di Dinas Perindakop nih ya. PR-nya ada di sini nih, bagaimana beliau bisa secara kontinu ya, kontinu merangsang pertumbuhan ekspor di Kaltim gitu ya. Jadi tidak hanya berbangga dengan pencapaian saat ini terkait dengan sektor batu bara dan migas saja, tapi perlu ada rangsangan di bidang lain, perlu ada edukasi, informasi dan sebagainya sehingga masyarakat Kaltim ini memahami apa sih komoditas-komoditas yang unggul di Kaltim yang memiliki potensi ekspor. Bisa jadi nggak perlu UMKM, misalnya kooperasi dibina setiap daerah atau badan usaha milik desa dibina kemudian dicarikan solusinya. Karena bisa kalau misalnya terkait dengan biaya kan ada CSR, ada PPM di pertambangan, itu bisa dikolaborasikan untuk menjadi iklim industri, iklim perdagangan ya, iklim ekspor yang bisa lebih kompetitif dan cepat tumbuh. Oke, berarti secara segmentasi dicari dulu peluang, kemudian dicari pemodal dan dicarikan pasarnya. Betul, dilatih.
serta Karena tadi kan ada pengembangan. aturannya Ya, kan. ya, ya. Ekspor itu tidak hanya contoh yang terkait dengan ekspor makanan, bagaimana makanannya higien, kemudian kemasannya, kemudian BP POM dan sebagainya, itu juga harus dilatih. Melakukan pengelolaan jenis makanan kaleng. Benar. Bagaimana kan ekspor ini butuh waktu kan untuk Pak. sampai tempat tujuan. Kemudian bagaimana menyiapkan komoditas ekspornya sesuai dengan spek yang diminta oleh buyer. Harus paham dulu. Jangan sampai nanti begitu barang sampai sana di reject gak dibayar, kasihan. Benar. Kan gitu. Iya. Artinya pelatihan juga sangat penting. Penting. Makanya ekspor tanpa edukasi itu sia-sia. Ekspor tanpa edukasi adalah hal yang sangat sia-sia. Iya. Sudah sampai nggak dibayar karena Artinya itu kan artinya dia akan membayar trial and error. Iya. Iya kan? Coba-coba dulu nih. Kalau rugi ya rugi, kalau untung ya untung. Itu kan bisa kita minimalisir dengan belajar gitu kan. Seperti itu. Baik. Ke depan kita kan berharap bahwa iklim ekspor itu juga diminati oleh anak-anak muda atau pengusaha-pengusaha muda. Apa nih nasihat dan pesan penting buat pengusaha muda yang mungkin ke depan berminat untuk menjadi pengusaha ekspor, Pak? Pertama, belajar dulu nih. Belajar dulu. Bagaimana ekspor yang benar, itu yang pertama. Banyak sekolah-sekolah ekspor yang sudah disediakan oleh organisasi atau pemerintah, bisa mendaftar di situ yang pertama. Yang kedua, membuat portofolio rencana, mencari informasi, bisa bergabung dengan komunitas ekspor, mencari informasi apa sih komoditas-komoditas yang diinginkan oleh buyer saat ini, yang ada di wilayah lingkungan sekitar mereka, menjadi potensi pasar gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspornya harus punya badan hukum sebenarnya. Apakah koperasi atau UMKM terserah. Itu bisa bergabung dengan itu ya, dengan komunitas itu, bikin koperasi atau UMKM, kemudian membuat rencana, ya kan? Karena nanti ketika produk ini ada, kemudian sudah siap, barulah bisa melakukan pinjaman modal, gitu. Karena dia sudah tahapnya siap untuk melakukan kegiatan ekspor. Saya yakin itu pemerintah juga akan cepat melakukan kucuran dana bantuan UMKM kalau dia sudah melakukan produksi awal, tahap awal, gitu. Baik. Dan paling penting adalah kualitas. Kualitas barang tadi ya. Betul. Baik, luar biasa. Ini terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, bagaimana pesan terakhir dari Pak Zulfa untuk disampaikan kepada para pendengar? Bagaimana menurut Bapak pentingnya peran ekspor bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur? Saya pikir ini penting, sangat penting ya, karena pendapatan daerah Kalimantan Timur saat ini didukung oleh sektor sumber daya alam ya, yang tidak terbarukan, batu migas dan batu bara, sehingga perlu adanya alternatif ya, alternatif dan rangsangan terkait dengan sektor lain yang untuk menjadi pengganti sektor unggulan Kalimantan Timur. Ya mungkin sudah harus disiapkan saat ini. Bagaimana nanti ke depannya ketika batu bara dan minyak ini tidak ada lagi, apakah komoditas yang bisa menggantikan komoditas unggulan Kaltim itu sendiri, gitu. Baik. Karena ini ada IKN loh ya. Iya. Masa sih IKN, dengan ada IKN kita nggak punya peluang untuk melakukan maksimalkan itu ya, gitu. Baik, para pendengar, mungkin poin terakhir adalah bagaimana ke depan para pengusaha ekspor itu punya pembaharuan, sehingga ke depan peluang-peluang ekspor semakin terbuka dan bisa meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur. Sekian, saksikan podcast dari GPI Kaltim di next episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak.